Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Prihardianto Aji dengan NIM 14016240888 dari PPKNC 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video kampanye tentang sila kelima. Selamat menonton. Gak cuma beras dan daging sapi, ada barang dan hal lain yang diekspor dari negara lain ke Indonesia yang begitu melekat dalam diri kita dan jarang kita sadari. Dan itu adalah agama. Sebagian kepercayaan yang kita anut ini masuk secara berkala di rentang sejarah Indonesia. Agama Hindu dan Buddha dibawa sama orang India. Agama Islam disebarkan oleh orang Gujarat dan Persia. Agama Kristen, Protestan, dan Katolik menyusul bersama orang Portugis dan Belanda. Dan orang Tiongkok pun ikut membawa Konghucu ke Nusantara. Tapi kalau dipikir, di sejarah panjang Indonesia, pasti ada aja agama lain yang datang maupun tumbuh sendiri. Lalu, kemana sih perginya agama-agama itu? Kenapa agama resmi di Indonesia cuma ada 6? Jadi sebenarnya, ide tentang 6 agama resmi di Indonesia ini datang waktu zaman Bung Karno. Alasannya, karena ke-6 agama inilah yang jumlah penganutnya bisa dibilang paling besar di negara kita. Walaupun sebenarnya, sejak dulu kepercayaan itu macam-macam. Dan sekarang, ada lebih dari 180 agama lokal di Indonesia. Sungguh sangat banyak bedanya. Mereka cenderung atau lebih suka membuat kelompok-kelompok kecil. Dan di sisi lain juga ditekan dengan keadaan politik yang membuat penganutnya pun gak sebanyak 6 agama resmi yang ada di Indonesia sekarang. Tapi kalau begitu, sekarang gimana sih nasib mereka yang menganut agama-agama lokal tadi? Dalam sejarahnya bisa dibilang cukup kelam. Bayangkan, ada satu masa di negeri kita waktu itu, orang-orang dengan kepercayaan yang berbeda dipaksa untuk memilih agama resmi yang ada, meski agama mereka tidak ada di dalam pilihan tersebut. Mau tidak mau mereka harus memilih, karena jika tidak, mereka bakal dicap ateis atau bahkan komunis, yang membuat mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan dan dikucilkan dari masyarakat. Di era itu pula, diskriminasi terjadi kepada masyarakat etnis Tionghoa yang membuat agama Konghucu sempat tidak diakui. Untungnya, sekarang keadaan sudah berubah. Setidaknya, para penganut agama lokal ini sudah bisa melihat setitik keharapan di balik langit yang mendung. Karena sekarang, mereka yang menganut agama lokal itu bisa mencantumkan keterangan lain di dalam kartu identitas mereka. Tapi, pengakuan kepercayaan ini belum betul-betul mengangkat agama lokal menjadi setara dengan 6 agama yang sudah resmi. Karena faktanya, di beberapa tempat, para penganut kepercayaan lokal ini masih mengalami perlakuan yang berbeda. Misalnya ketika mengurus dokumen negara atau anak-anak yang bingung waktu belajar agama di sekolah karena pelajarannya yang nggak ada. Atau masih menghadapi banyak tantangan, bahkan untuk sekadar mendengarkan ajaran agama mereka dalam kehidupan sehari-hari. Semua ini masih perlu kita perbaiki, karena Undang-Undang Dasar kita menjamin semua orang untuk memilih agama dan kepercayaan yang mereka anut, tanpa membatasi apa agamanya. Kita perlu meresapi lagi makna upacara bendera yang biasanya dibacakan Pancasila, karena dengan begitu kita tidak akan lupa untuk menghargai umat agama termasuk agama lokal yang ada, karena mereka juga percaya pada ketuhanan yang Maha Esa. Tugas kita adalah untuk menjaga Indonesia menjadi lebih damai dan terbuka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.